Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai 3 komponen prototipe kursi Drumtron yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari Raffi Al-Kahfi, lalu ada Muhammad Adika, Arsalan Krisman, Firanida Kotrunada, dan dengan saya sendiri, Oktaviani Rohmatul Azimah, dan yang terakhir ada Ais Siti Ahadiah Hussein. Adapun agenda yang akan kami paparkan, yang pertama deskripsi produk, lalu ada BOM atau Bill of Material, lalu ada proses permesinan, dan yang terakhir ada perhitungan kos setiap komponen. Di sini ada materi deskripsi produk yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi produk. Apa itu deskripsi produk? Itu kursi drum berubah adalah tempat duduk yang biasa digunakan untuk seorang drummer. Pada umumnya, kursi drum ini memiliki 3 kaki yang digunakan untuk menopang berat tubuh seorang drummer. Kemudian ada fungsi komponen. Yang pertama, penunjang kebutuhan drummer dalam melakukan aktivitas memainkan drum. Yang kedua, sebagai tempat duduk biasa. Dan yang ketiga, sebagai biasa di dalam rumah ataupun tempat lainnya. Kemudian ada gambar produk. Yang pertama, gambar dudukan jok. Yang kedua, gambar poros berlubang. Yang ketiga, gambar poros penyambung. Dan ada material. Yang pertama, dudukan jok menggunakan material aluminium produk dan aluminium buram 5052 prototype. Yang kedua, poros penyambung menggunakan material stainless steel produk dan aluminium buram 6061 prototype. Yang ketiga, poros berlubang menggunakan material stainless steel produk dan aluminium buram 6061 prototype. Nama saya Arsalan Krisman dari kelompok R6 dengan NIM 2513191039. Di sini saya akan jelaskan tentang BOM atau Bill of Material. Untuk level 0-nya ada kursi drum berlubang. Untuk level 1-nya ada dudukan dan juga rangka kaki. Untuk level 2-nya ada jok, kuantitasnya 1, dan juga materialnya kulit imitasi. Ada juga dudukan jok dan juga poros berlubang. Untuk sumbernya membuat sendiri. Untuk kuantitasnya 1 dan materialnya aluminium dural. Untuk rangka kaki dibantu oleh poros penyambung. Untuk level 2-nya ada poros penyambung, dudukan kaki atas, dudukan kaki bawah, satu set dudukan kaki bawah, satu set plat kaki atas, dan satu set plat kaki bawah. Untuk level 2-nya, untuk di rangka kaki, sumber yang dibuatnya hanya ada satu, yaitu di poros penyambung. Yang lainnya membeli. Untuk materialnya semuanya dari stainless steel. Untuk kuantitasnya semuanya 1, kecuali di satu set dudukan kaki bawah kuantitasnya ada 3. Untuk level 3-nya ada satu set baut dudukan jok dan juga baut pengunci dudukan jok. Itu masuknya ke alat pembantu dudukan jok. Untuk materialnya dari stainless steel, sumbernya juga membeli, kuantitasnya juga 1. Untuk poros berlubang, untuk level 3-nya ada satu set baut kupu-kupu, level kuantitasnya 1, dan untuk bahannya stainless steel. Untuk di rangka kaki, level 3-nya ada pin pengunci dudukan kaki atas, ada satu set baut dudukan kaki atas, ada baut dudukan kaki bawah, ada satu set baut plat kaki atas, dan juga ada karet kaki. Untuk kuantitasnya satu set dudukan kaki atas kuantitasnya 3, satu set baut plat kaki atas kuantitasnya 3, dan juga karet kaki kuantitasnya 3, yang lainnya 1. Untuk materialnya stainless steel semua, kecuali karet kaki terbuat dari karet. Mungkin untuk
dari struktur ini untuk puncaknya yaitu produk akhir, untuk bagian tengahnya adalah assemblies, dan untuk bagian bawahnya adalah komponen dan juga bahan baku. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hadi Hussein dengan NIM 2513191073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemesinan pada prototipe dudukan jok dan prototipe poros berlubang serta gambar kerjanya. Pada proses pemesinan prototipe dudukan jok, kita menggunakan mesin milling dan mesin bor. Pada mesin milling, kita melakukan dulu proses face mill, yaitu sebelumnya melakukan proses pengukuran dan penandaan pada kerja bangku untuk menentukan bagian mana yang akan dipotong menggunakan mistar dan penggores. Setelah itu, proses setup pahat, kemudian proses setup material, dan proses setup mesin. Nah, kemudian dilaksanakanlah proses pemesinan face mill dengan pemotongan raw material hingga posisi akhirnya yaitu 80 mm. Setelah itu end mill. End mill ini kita melakukan kembali pengukuran dan penandaan kerja bangku untuk bagian sisinya 15 mm dan tingginya 8 mm. Dilakukanlah proses pemesinan hingga hasil akhirnya seperti gambar 3D. Setelah itu dilakukan proses pengikiran pada kerja bangku untuk menghilangkan tatal-tatal pada sebelumnya pada proses face mill dan end mill. Kemudian dilakukanlah proses drilling. Proses drilling ini menggunakan mesin bor dengan melakukan dulu proses pengukuran dan penandaan kerja bangku menggunakan penitik dan palu untuk menentukan titik center pada diameter 18. Setelah itu dilakukanlah proses setup mata bor dan proses setup material. Setelah itu dilakukan proses drilling hingga membuat lubang dan kedalaman lubangnya yaitu 12 mm. Setelah itu dilakukan proses tap. Proses tap ini dilaksanakan pada kerja bangku dan untuk fungsinya untuk membuat ulir bagian dalam. Oke, selanjutnya yaitu proses pemesinan prototipe poros berlubang. Di sini kita menggunakan mesin bubut dan mesin bor. Pada mesin bubut, kita melakukan dulu pemberian tanda pada kerja bangku untuk proses bubut rata. Setelah itu, proses setup pahat bubut rata, setup material. Di setup material ini kita menggunakan cak 3 rahang untuk mencekam benda kerjanya. Setelah itu, setup mesin. Nah, dilakukanlah proses pembubutan rata yang pertama, berfungsi untuk mengurangi diameter hingga posisi akhir diameternya yaitu 22 mm. Setelah itu, pelepasan material, kemudian diberi lagi tanda untuk proses pembubutan rata alur dan ulir. Setelah itu, pelepasan material untuk memberikan tanda untuk batas dari alur. Alur ini tuh berfungsi sebagai pembatas benda kerja untuk proses ulir selanjutnya. Setelah itu, ada setup material dan setup mesin. Dilakukanlah proses pembubutan alur. Selanjutnya yaitu proses ulir. Di proses ulir ini kita melakukan kembali setup pahat ulir dan setup mesin. Kemudian dilaksanakanlah proses pembubutan ulir hingga hasilnya yaitu 2 kali 45 derajat. Setelah itu dilakukanlah pelepasan pahat ulir dan pelepasan material. Selanjutnya yaitu proses pemesinan menggunakan mesin bor untuk membuat ketiga lubang yang berdiameter 6. Setelah itu proses pemberian tanda menggunakan mistar dan tip X sebagai tandanya. Kemudian lakukan setup pahat dan setup material. Setelah itu melakukanlah proses pengeboran dengan mata bor berdiameter 6. Setelah itu dilakukanlah pelepasan material. Berikut adalah gambar dari hasil dari poros berlubang yang dilakukan pada proses pemesinan bor dan pemesinan bubut. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses permesinan dari poros penyambung. Yang pertama itu dilakukannya pengukuran dan penandaan pada kerja bangku. Yang kedua itu ada pengukuran dan penandaan poros. Penandaan poros itu dilakukan di sekitar area sini yang saya buletin ini. Nah, di sini dilakukan penandaan oleh tip X terlebih dahulu sebelum nantinya dibor oleh mesin bor. Nah, selanjutnya ada setup material, dan yang terakhir ada proses pengeboran atau drilling. Adapun gambar poros penyambung 2 dimensi seperti ini kira-kira gambarnya. Lanjut ada gambar poros penyambung versi 3D-nya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan kos. Perhitungan kos pada komponen prototipe
dudukan job. Yang pertama ada ongkos material. Pada mesin tes dan mesin bor diketahui CMU-nya sama dengan Rp85.000, CM-nya sama dengan 8.500. Yang ditanyanya CM atau ongkos material, lalu jawabannya CM sama dengan CMU ditambah CMI, kemudian angkanya masukkan CMU itu 85.000 ditambah 8.500, yang hasilnya 93.500 per produk. Yang kedua ada ongkos perancangan produk atau CPN. Pada mesin tes dan mesin bor itu diketahuinya desainernya itu Rp250.000, jumlah komponennya 23. Ditanya C-plan, jawabannya C-plan sama dengan upah desainer dibagi jumlah komponen. Lalu upah desainernya 250.000 dibagi 23, yang hasilnya 10.869,56 per menit. Yang ketiga ada ongkos satuan produk. Diketahui CM-nya 93.500, CM-nya 10.869,56, sigma CP-nya adalah 34.634,73. Ditanyanya CU, lalu jawabannya sama dengan CM ditambah C-plan ditambah sigma CP, kemudian angkanya dimasukkan 93.500 ditambah 10.869,5 ditambah 34.634,73, yang hasilnya 139,23 per produk. Firnida Katrunada di sini akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk komponen prototipe, poros berlubang, dan poros penyambung. Di sini terdapat perhitungan untuk poros berlubang. Pertama, diminta untuk menghitung ongkos material atau CM. Mesin yang digunakan pada proses pembuatan poros berlubang ini yaitu mesin bubut dan mesin bor, di mana telah diketahui CMO merupakan harga material yang akan digunakan, yaitu sebesar Rp80.000, dan CMI merupakan 10% dari harga material, yaitu Rp8.000. Rumus CM merupakan CMO ditambah CMI, berarti sama dengan 80.000 ditambah 8.000 menjadi Rp88.000 per produk. Kedua, diminta untuk menghitung ongkos perencanaan produk atau C-plan. Diketahui upah desainer sama dengan Rp250.000 dan jumlah komponen yaitu 23. Rumus C-plan yaitu upah desainer dibagi jumlah komponennya, berarti Rp250.000 dibagi 23 menjadi Rp10.869,56 per produk. Yang ketiga, ongkos satuan produk atau CU. Diketahui CM merupakan ongkos material yaitu sebanyak Rp88.000. C-plan merupakan ongkos perencanaan produk yaitu Rp10.869,56, dan CP merupakan ongkos produksi yang dilakukan pada mesin bubut dan mesin bor, di mana jumlahnya yaitu Rp92.899,76. Rumus CU yaitu ongkos material ditambah ongkos perencanaan produk ditambah ongkos produksi, yaitu Rp88.000 ditambah Rp10.869,56 ditambah Rp92.899,76. Totalnya menjadi Rp191.000
Rp759,32 per produk. Nah, yang kedua, komponen prototipe poros penyambung. Yang pertama, diminta untuk menghitung ongkos material atau CM. Telah diketahui, mesin yang digunakan pada pembuatan proses poros penyambung ini yaitu mesin bubut dan mesin bor. Diketahui, CMO sama dengan Rp72.000. CMI merupakan 10% dari harga CMO, yaitu Rp7.200. Rumus CM sama dengan CMO ditambah CMI, berarti 72.000 ditambah 7.200 menjadi 79.200 per produk. Yang kedua, ongkos perencanaan produk atau C-plan. Mesin yang digunakan tetap sama, yaitu mesin bubut dan mesin bor. Telah diketahui upah desainer yaitu sebanyak Rp250.000 dan jumlah komponen yang akan dibuat yaitu 23. C-plan yaitu upah desainer dibagi jumlah komponennya. Berarti Rp250.000 dibagi 23 sama dengan 10.869,56 per unit. Lalu yang ketiga, ongkos satuan produk. Diketahui CM sama dengan Rp79.200 per produk, C-plan sama dengan 10.869,56, Sigma CP sama dengan Rp3.196,639 per produk. Rum CU yaitu CM ditambah C-plan ditambah Sigma CP. Jadi sama dengan 79.200 ditambah 10.869,56 ditambah 3.196,639. Totalnya menjadi Rp9266,199 per produk. Nah, mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.